Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa dan mahasiswi program studi agribisnis Fakultas Sains 8 Universitas Surya Kencana. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanisa di sini sebagai salah satu tim teaching untuk mata kuliah metode penelitian sosial. Nah, ini menjadi pertemuan perdana kita ya di kuliah daring ini karena memang jadwal saya mengajar Medlitsos ini setelah UTS. Nah, di pertemuan ke-9 ini, karena UTS dihitung pertemuan 8, maka ini setelah UTS jadi pertemuan 9 ya. Kita akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan pada sebelumnya, sesuai informasi yang didapat bahwa kalian sudah mendapatkan materi sampai bab 1 sampai manfaat penelitian. Dan sekarang kita akan melanjutkan materi bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Lanjut aja ya materinya. Jadi diharapkan setelah pertemuan ini, mahasiswa mampu membuat kerangka konsep atau teori dengan menggunakan referensi ilmiah yang mutakhir dan relevan. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian ini untuk flashback mengingat kembali bahwa penelitian sosial merupakan cara sistematis untuk mengkaji fenomena sosial. Selanjutnya, definisi sebetulnya apa sih tinjauan pustaka? Nah, tinjauan pustaka ini berarti kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan digunakan. Selanjutnya, sering kita mendengar istilah tinjauan pustaka, kajian pustaka, tinjauan teori, dan kajian teori. Nah, sebenarnya pada dasarnya ini merupakan ragam istilah yang mempunyai makna yang sama sebagai bentuk upaya studi kepustakaan yang dilakukan oleh seorang peneliti yang merujuk pada upaya umum yang harus dilalui untuk mendapatkan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilanjutkan. Jadi keempat istilah ini merupakan eh, ragam istilah yang pada dasarnya itu memiliki makna yang sama. Nah, ini ada tahap penelitian dan kita berada di posisi sini ya, kerangka teoritik dan proposisi. Nah, jadi dalam tinjauan pustaka terdapat dua jenis kerangka. Yang pertama kerangka teori, yang kedua kerangka konsep. Kita lihat apa sih artinya. Jadi menurut Kamus Riset, teori adalah seperangkat gagasan atau konsep, definisi-definisi, dan proposisi-proposisi yang berhubungan satu sama lain yang menunjukkan fenomena-fenomena yang sistematis dengan menetapkan hubungan antara variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena tersebut. Sedangkan kerangka teori adalah model konseptual mengenal bagaimana satu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Fungsi kerangka teori ini untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Nah, ini contohnya, tapi nanti akan ada gambar lain. Nah, kemudian kerangka konsep adalah gambaran hubungan atau kaitan antara variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan. Kemudian ini ada contohnya, nah seperti ini untuk kerangka teori dan kerangka konsep bisa kalian pelajari, nanti tenang saja ini akan di-share bahan ajarnya dan ini saya terangkan secara sekilas ya. Nanti kalian bisa belajar mandiri. Selanjutnya simpulan. Nah, jadi secara sederhana, jika kerangka teori digunakan untuk memberi landasan atau dasar berpijak penelitian, maka kerangka konsep dimaksudkan untuk menjelaskan makna dan maksud dari teori yang dipakai. Selanjutnya, dalam penyusunan tinjauan pustaka, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, perspektif atau paradigma yang digunakan. Yang kedua, kajian terhadap teori, hasil studi terdahulu atau uraian observasi, yang semuanya diusahakan untuk mengikuti state of the art dalam disiplin ilmu peneliti. Yang ketiga, konseptualisasi konsep. Yang keempat, dalam studi eksplanatif, bagian ini dikembangkan menjadi penyusunan kerangka teori yang berisi proposisi atau postulat.
Kemudian yang kelima, setiap konsep kemudian diturunkan menjadi definisi konseptual. Yang keenam, pengajuan hipotesis teoretik hipotesis. Nah, ini ada 3 kriteria kepustakaan yang baik. Yang pertama tentu harus mutakhir. Yang kedua relevansi. Tentunya memang ketika kita mencari referensi atau pustaka-pustaka yang akan mendukung penelitian kita, tentunya harus relevan dan juga ada bobot ilmiahnya. Nah, ini. Nah, arti kata hipotesis adalah kita akan masuk ke selanjutnya karena banyak yang harus disampaikan khususnya untuk bab 2 ini. Jadi nanti tenang saja, akan kalian bisa pelajari secara mandiri materi ini. Kemudian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Hipotesis diturunkan dari kerangka pemikiran yang memuat teori-teori, dalil, hukum, dan penemuan terdahulu yang harus diuji secara empirik. Nah, ada beberapa dua jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif, contohnya seperti ini. Rumusan masalahnya bagaimana gambaran latar belakang profesional guru SMP X, maksudnya X itu objeknya di mana, kemudian hipotesisnya, guru SMP umumnya berlatar belakang sarjana yang sudah memiliki kompetensi yang sesuai dengan profesionalisasinya. Kemudian hipotesis eksplanatif yaitu jawaban sementara terhadap permasalahan yang menghubungkan dua variabel atau lebih. Contoh, bagaimana pengaruh kompetensi profesional guru terhadap kinerja guru, sejauh mana pengaruh budaya kerja sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru. Hipotesisnya, latar belakang kompetensi profesional berpengaruh positif terhadap kinerja sekolah. Budaya sekolah berpengaruh positif terhadap kinerja sekolah. Ada catatannya, bila variabel yang dihipotesiskan tersebut memiliki subvariabel, maka harus dibuat hipotesis mayor dan minor. Contoh, hipotesis mayornya kompetensi guru berpengaruh positif terhadap kinerja sekolah. Hipotesis minornya kompetensi pedagogik berpengaruh positif terhadap kinerja sekolah. Kompetensi profesional berpengaruh positif terhadap kinerja sekolah. Catatan pentingnya, bila variabel tersebut terpisah dan bukan merupakan subvariabel, tidak perlu menggunakan hipotesis minor. Dalam hipotesis, tempat penelitian tidak dicantumkan karena tidak disebutkan dalam teori. Jadi dalam teori memang tidak ada kan objek penelitiannya, jadi tidak usah dimasukkan ke dalam hipotesis. Nah, ini untuk bentuk hipotesisnya. Nah, jadi hipotesis penelitian berisi definisi operasional. Jadi di mana semakin tinggi skor status sosial ekonomi seseorang, semakin tinggi skor tingkat partisipasi politik yang diperolehnya. Tipsnya ini, ini ada tips ketika kalian misalnya bingung gimana bisa mendapatkan referensi yang akurat gitu ya, yang relevan. Ketika akan melakukan tinjauan pustaka, identifikasilah kata kunci atau keyword untuk mencari literatur, kemudian carilah database online seperti ada di ERIC, ProQuest, Google Scholar juga itu sangat mudah ya menemukan banyak jurnal yang tersedia yang relevan yang bisa digunakan untuk penelitian kita. Terus PubMed dan database lain yang lebih spesifik seperti ini ya. Kemudian lalu carilah literatur yang sesuai dengan prioritas. Pertama-tama carilah artikel jurnal, lalu buku, dan seterusnya. Identifikasilah penelitian lain yang turut memberikan kontribusi pada penelitian Anda. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kuliah daring perdana ini. Selebihnya nanti bisa kalian pelajari mandiri atau bisa diskusikan. Jadi jika ada pertanyaan atau bagian yang kurang paham, bisa kita akan diskusi secara virtual. Terima kasih yang sudah menonton. Tetap semangat dan tetap sehat. Semoga saat kalian sekarang ini bisa di rumah saja dan meminimalisir keluar rumah agar kita bisa ikut serta berkontribusi menekan laju dari wabah COVID-19. Saya juga himbau untuk kalian bisa tetap update informasi mengenai COVID-19 agar lebih berhati-hati